Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi la yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada seger-seger ya di jalan-jalan. Amin, jalan-jalan healing religi ya. Alhamdulillah, kita baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dibuka surat Ghafir ayat 20. Surat Ghafir ayat 20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqdi bil haqq. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات
haqqa. Wallahu Allah ya, dan Allah yaqdi memutuskan atau menghukumi bil haqqi dengan benar. Jadi Allah menghakimi dengan cara yang benar, menghukumi dengan cara yang benar ya. Tidak ada kezaliman ya. Allah Maha Adil, tidak tebang pilih ya. Sementara kalau hukum manusia itu kadang pilih-pilih ya kan, tergantung Pak D-nya, tergantung bapaknya ya kan, atau tergantung kekuasaannya ya. Jadi hukum hanya berlaku ke bawah, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itu kalau hukum manusia gitu ya. Kepentingan itu yang lebih dominan ya, dimenangkan kepentingan daripada keadilan. Itu dari dulu ya, hukum manusia itu seperti itu. Tapi hukumnya Allah memutuskan dengan seadil-adilnya. La zulmal yaum, gak ada yang dizalimi ya. Walladzina, dan orang-orang yad'una yang mereka menyeru min dunihi, dari selain Allah. La yaqduna, tidaklah mereka bisa memutuskan atau menghukumi bisyai'in, sedikit pun. Artinya jangan pernah berharap keadilan dari selain Allah ya. Orang-orang ataupun oknum-oknum ya, ataupun berhala-berhala yang mereka jadi sekutu selain Allah, itu tidak bisa berbuat sesuatu ya, tidak bisa memberikan keadilan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dialah Allah, as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, yang maha melihat ya. Jadi ayat ini bicara tentang masalah sebuah keadilan ya, sebuah kebenaran ya. Dan itu hanya milik mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran, keadilan yang sesungguhnya itu mutlak ya, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun yang lain dari selain Allah itu hanya omong kosong ya, dan tidak bisa berbuat sesuatu ya. Kalau itu adalah sesembahan-sesembahan yang dijadikan sekutu selain Allah, mereka nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak ya. Atau kalau mereka mencari keadilan di tangan-tangan manusia, manusia itu banyak kepentingannya ya. Makanya dulu ya, ketika di zaman Nabi SAW terjadi sebuah kasus hukum ya. Ada seorang perempuan dari kalangan bangsawan ya, dari suku ternama, yaitu dari suku Bani ya, Mahzumiyah ya, mencuri. Jadi biasanya mencuri laki-laki ya kan, ini perempuan mencuri, udah mencuri perempuan lagi, dan anak bangsawan lagi gitu. Jadi betapa malunya itu ya, kabilah ataupun suku Bani Mahzumiyah ini sangat-sangat malu ya, karena mereka orang-orang terhormat gitu. Kok ada dari sebagian keluarga terpandang itu mencuri di pasar ya.
Nah, akhirnya bapak-bapaknya ini atau sesepuh-sesepuh kabilah itu rapat darurat kabinet. Nah, kalau sekarang ya, menghasilkan keputusan harus ada lobby politik ya. Mereka malu kalau ketemu langsung ke Rasulullah SAW. Akhirnya pakai orang dalam ya. Pakai orang dalam, yaitu pakai orang yang dekat dengan Nabi SAW ya. Nabi ya, Nabi nggak bisa disuap ya, beda dengan MK ya kan, atau KPK beda itu ya. Nabi mau disuap ya, mau melakukan lobby politik dengan Nabi, malah justru Nabi akhirnya naik mimbar ya, sekalian dibongkar oleh Nabi ya. Ya. Maka Nabi SAW kemudian bersumpah ya. Sumpahnya apa? Kalau seandainya ya, wa aimullah au kanat Fatimah, kalau seandainya Fatimah nih loh, anak Nabi Fatimah. Jadi ditunjukkan anaknya, karena yang kebetulan yang mencuri adalah perempuan. Ini kemudian saya juga punya anak perempuan nih, Fatimah. Kalau Fatimah seandainya mencuri gitu kan. Jadi kalau seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri ya, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya. Jangankan kalian, ini putri saya sendiri kalau mencuri saya potong tangannya. Ya kan? Ngeri itu ya. Jadi demi menegakkan keadilan ya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya rusaknya umat terdahulu sebelum kalian itu ya kan, ketika terjadi kasus ya, ketika terjadi kasus yang mencuri adalah orang-orang atasan, orang-orang bangsawan, ditegakkan itu orang-orang bangsawan ketika mencuri ditinggalkan itu ya. Ditinggalkan artinya nggak diapa-apain, itu nggak dihukum ya, dapat potongan hukuman atau bahkan dihilangkan ya kan. Itu zaman dulu sudah ada Bani Israel ya, apalagi zaman sekarang ya, udah nyolong, udah maling 300 triliun didenda 5.000 rupiah. Ini hakimnya sekolah hukum atau enggak ini ya? Ini sarjana hukum atau sarjana pinggir jalan ini ya? Jadi masa orang sudah jelas mencuri 300 triliun ya kan, uang negara, didendanya 5.000 rupiah loh. Ya kan, kalau ada tukang sayur mencuri aja 5 tahun kok penjaranya ya. 5.000 rupiah ya, penjaranya cuma 3 tahun. Jadi itu namanya hukum itu nggak berlaku gitu. Rusaknya hukum kita ini sama kayak hukum Bani Israel dulu ya. Kalau orang-orang punya duit ya, atau pejabat atau nengkrat, itu hukum nggak berlaku ya. Hukumnya dimanipulasi ya, diacak-acak atau dicari-cari celahnya gitu ya, supaya ya hukum itu nggak berlaku. Tetapi kalau yang mencuri atau yang punya kasus itu orang-orang kecil ya, rakyat biasa ya kan, apa yang terjadi? Aqamat alaihimul hadd, mereka dihukum, ditegakkan, potong tangan ya kan, dihukum dan seterusnya. Jadi itu tanda-tanda kerusakan ya, kalau hukum itu sudah tidak adil ya. Kalau hukum sudah tidak adil, makanya rusaknya satu peradaban, kata Nabi tadi, itu bukan karena kemiskinan, karena kemiskinan dari dulu sudah ada, ya kan? Ya, orang miskin jangan disalah-salahkan, gitu kan? Tapi runtuhnya satu peradaban itu karena ketidakadilan ya, karena ketidakadilan. Makanya di sini Allah menegakkan keadilan. Nah, jadi ayatnya jelas ini ya. Jadi wallahu
yaqdi bil haqq. Allah yang memutuskan ya dengan benar, dengan adil ya. Jadi tidak ada kezaliman sedikit pun ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ya. Jadi orang siapapun ya, siapapun dia itu ya, mau kaya mau miskin ya, mau orang dalam mau orang luar kan gitu kan, beramal seberat biji sawi ya, seberat debu atau seberat atom gitu ya, sebuah kebaikan ya dibalas, dia akan mendapati balasan itu. Demikian juga kalau dia beramal keburukan walaupun seberat biji sawi atau seberat debu ya, juga dibalas ya, dia akan mendapati apa? Balasan. Adil gitu, adil. Jadi jangan khawatir ya, kalau kita tidak mendapati keadilan di dunia, pasti nanti akan mendapati keadilan di akhirat. Itu pasti. Nggak ada istilahnya apa amalan itu hilang, itu nggak ada. Amalan itu kekal ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kekal. Jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya, kebaikan maupun keburukan tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah itu punya juru catat ya, itu malaikat raqib dan atid ya. Kebaikan keburukan yang kita sendiri nggak pernah mengingatnya atau tidak mempertimbangkannya, nggak pernah melihatnya, tapi nanti akan kelihatan itu sampai ya di akhirat nanti ketika dihisab. Manusia itu kan dihisab itu ya, semua amal kebaikan keburukan dihitung-hitung di hadapan Allah dan dibukukan gitu ya, ada catatan amalnya. Nah setiap orang itu ya memiliki catatan amal. Nah berapa itu catatan amal? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa manusia itu akan diberi 99 sijil ya. Jadi buku catatan amalnya itu kalau ditumpuk ya, itu ada 99 ya. Satu buku catatan amal, satu sijil catatan itu ketika dibuka dibentangkan itu panjangnya timur ke baratnya, jagat timur jagat baratnya, itu satu loh. Nah ada seorang hamba ketika dihisab itu dibuka itu semua kartunya ya, isinya merah semua, buruk semua itu, tak ada yang baik ya. Catatan 1, 2, 3 sampai 99 itu semuanya keburukan. Dia malu itu dan sudah pesimis, ini udah neraka ini ya, jadi sudah nggak ada harapan ya. Dan Allah juga menyiapkan timbangan, jadi tidak sekedar dihisab, tidak sekedar didokumentasikan dalam sebuah catatan buku sijil tadi amal, tapi juga ditimbang gitu. Jadi amal Bapak Ibu nanti berapa kilo, berapa ton itu timbang, masing-masing menggendong amalnya. Nah ketika amal itu mau ditimbang 99 sijil keburukan tadi, wah dia sudah sangat-sangat malu gitu ya. Kan malu kan kalau keburukan ditampakkan itu, malu itu kalau aibnya dibuka. Akhirnya masih ada satu catatan ya, satu kartu catatan itu. Dulu ketika di dunia dia pernah melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata nggak hilang itu kalimat ya. Padahal dia sendiri sudah nggak mengingat-ingatnya, cuma mengucapkannya itu nggak sering gitu ya. Artinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan ya kan? Dan penuh kesadaran ya, bahwa tidak ada sesembahan yang sah ya, yang hak ya kan,
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kadang manusia kan begitu ya, kadang manusia itu saking dableknya itu ya, saking bandelnya itu, maksiat, terus pokoknya hidupnya itu dilumuri dengan dosa. Tapi kan namanya manusia itu terkadang muncul sebuah kesadaran ya, penyesalan ya kan, iktiraf ya, pengakuan diri, minta ampun ya. Kadang dia langsung mengucapkan la ilaha illallah ya. Atau kadang orang tuh ya Allah astagfirullah, ya Allah subhanallah, alhamdulillah. Kan kadang begitu kan manusia ya. Ya begitu yang bagus. Sering-sering aja gitu maksudnya. Ternyata catatannya luar biasa ini. Nah, ketika ditimbang tadi 99 keburukan, yang satu catatan buku amalnya dari panjangnya itu timur ke barat, ini 99. Ketika mereka ya orang ini ditimbang blok gitu. Nah, dan hanya tersisa satu ya. Kalimat apa tadi? La ilaha. Ditimbang di bagian yang satunya lagi. Itu jomplang seketika, mengalahkan seluruh 99 catatan keburukannya tadi. Dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ya, seburuk apapun manusia ya, seburuk apapun manusia, sebanyak apapun manusia, ya kan, dari catatan-catatan amalnya, maka yang penting jangan musyrik. Yang penting jangan apa? Musyrik, jangan syirik. Ya. Jangan apa? Syirik ya. Jangan syirik itu ya, jangan menduakan Allah. Ya. Enggak usah bikin sesajen di rumah ya. Enggak usah tanya khodam secara online di TikTok gitu. Nah, itu mak senang sekali tanya sama dukun itu di TikTok itu. Ibu Marsini ada khodam hari ini, Bapak Selamet ada khodam hari ini, Ibu Neneng. Nah, jadi di TikTok itu sekarang orang tanya tentang khodam sama dukun itu. Dukun TikTok itu ada sekarang itu. La ilaha illallah, dukun itu sekarang jangan dibayangkan yang rambutnya gondrong, serem, makan kemenyan, itu enggak. Sekarang dukunnya ke TikTok semua sekarang itu. Tanya itu, batal itu. Akidahnya batal, walaupun hanya tanya, saya ada khodam lagi sial atau enggak, nah gitu. Tanya kayak gitu, itu syirik itu ya. Atau datangkan siapa itu yang tukang nyegat punya AC di langit katanya, siapa itu yang pawang hujan, itu syirik juga. Sirara itu ya, janganlah. Masa selevel menteri atau selevel orang pendidikan tinggi masih percaya sama pawang hujan Sirara itu? Lah kenapa percaya orang nggak kuliah? Apa itu fungsi BMKG ngapain ya? Kalah sama pawang hujan. Ada lembaga-lembaga yang sudah profesional malah kalah sama pawang apa? Hujan. Ya nggak usah. Orang kita masih percaya kayak gitu tuh, mau mantu ya supaya tamunya banyak, amplopnya balik ya. Pawang hujan itu. Bahkan kalau di Jawa itu lucu Pak ya. Kalau mantu yang ngantenan itu ya supaya dayohnya banyak, tamunya banyak, ya yang nyumbang banyak. Kalau hujan kan sedikit yang datang. Akhirnya celana dalam dilempar di atas genteng. Lah emang hujan takut sama celana dalam gitu. Masih itu hari ini tuh. La ilaha illallah. Masa celana dalam dilempar di atas genting itu untuk nolak hujan katanya. La haula wala quwata illa billah. Masih konyol begitu masih. Keyakinan-keyakinan ya. Jadi masih ada itu ya. Ya. Itu keyakinan syirik namanya. Keyakinan apa? Syirik. Sama kayak Bapak Ibu mau healing ke Parangtritis sana ke Jogja, nanti sama pemandunya semua Bapak Ibu dilarang pakai kaos celana yang warnanya hijau. Ini apa ini? Nyi Roro Kidul gitu. Jadi orang kita masih percaya gitu.
Sampai orang bangun hotel yang puluhan tingkat itu masih takut, nggak ada yang namanya lantai berapa? 13. Itu di Indonesia, di luar negeri susah sama gitu. Di Singapura juga masih ada percaya gitu. Ke Amerika juga sama, masih percaya. 13 angka sial gitu ya. Ya. Masih percaya kayak gitu tuh. Nah, saya tinggal di Taman Cimanggu itu, ya. Di perumahan itu ada satu rumah yang nggak laku-laku, Pak. Karena dianggap tusuk sate. Nah, akhirnya developernya pusing, dia stres tuh. Nah, ketemu saya, akhirnya dijual murah. Wah, kebetulan tak beli tuh. Jadi dijual diskon 50%. Wah, ini cocok kalau saya mau tusuk sate, mau tusuk sandal lah. Yang penting murah kalau saya. Yang penting apa? Murah. Jadi masih percaya, orang kita ini loh masih percaya, sering sholat ke masjid itu, masih percaya klenik yang aneh-aneh kayak gitu. Padahal itu bagian dari kesyirikan ya. Bagian dari apa? Kesyirikan kan berarti dia percaya ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, jangan pernah menyekutukan Allah sebandel apapun ya. Sama kayak kasus tadi, ada orang dosanya itu seisi bumi tadi ya, dari timur ke barat catatan amalnya semua keburukan. Ternyata dia nggak pernah menyekutukan Allah. Ternyata dia masih punya catatan la ilaha illallah ya. Ya. Jadi itu ternyata dia masih punya la ilaha illallah. Yang penting jangan syirik ya. Dengan menyekutukan Allah, meminta-minta kepada selain Allah. Nah, di Bogor ini juga ada orang masih minta-minta sama kuburan itu di kebun raya. Saya kalau pas khutbah itu, saya melihat ada kuburan kok gede banget, panjang itu. Ini kuburan siapa? Mbah Japrak katanya. Di kebun raya itu, Pak. Kalau Bapak mau Jumatan di situ panjang. Saya tanya ada jamaah saya yang pernah kerja di situ, Ustadz, itu Mbah Japrak itu aslinya kuburan jerapah di zaman Belanda katanya. Orang dulu nyebut jerapah susah, nyebutnya japrak katanya. Nah, kemudian embel-embel terakhir jadi Mbah Japrak. Jadi kalau orang mau ke Bogor disuruh mampir ziarah situ minta-minta. Ya kacau. Kesyirikan jadi pariwisata gitu. Dan sekarang juga banyak kuburan-kuburan kosong jadi bisnis wisata gitu kan. Bahaya itu ya. Jadi yang penting janganlah kita melakukan kesyirikan bagaimanapun caranya ya. Hati-hati ya. Baik, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqdi bil haqq. Jadi Allah memutus kebenaran dengan adil di dunia maupun di akhirat. Makanya adil seadil-adilnya tadi. Ya, makanya kita ini jangan pernah melakukan kezaliman ya. Seburuk apapun tadi yang dilakukan oleh manusia, dia akan kelihatan. Sebaik apapun yang dilakukan manusia juga dia kelihatan. Dihisab. Nah, hisab itu kan nanti ditanya gitu. Ya, apa yang ditanya? Yang pertama ditanya dari apa? Umurnya ya. Dipakai apa umurnya? Masa muda. Yang kedua dipakai apa? Yang ketiga hartanya, dari mana dia dapat, kemana ya dipakai ya. Dan yang terakhir dari ilmunya ya. Itu pertanyaan hisab ya. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dihisab itu nanti dari kiamat ya. Kalian akan ditanya ya dari nikmat-nikmat itu, nikmat umur, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kesempatan, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tugas kita adalah memperbaiki amal ya, memperbanyak amal-amal kebaikan ya. Memperbanyak amal-amal kebaikan ya. Baik, itu yang dimaksud dengan Allah memutuskan dengan benar ya. Allah memutuskan dengan seadil-adilnya ya. Makanya nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir kalau kita di dunia ini nggak mendapatkan sebuah keadilan atau tidak mendapatkan kepastian hukum.
ya. Nanti kita tunggu saja ya hukum Allah yang berjalan ya. Balasan Allah yang akan datang dengan seadil-adilnya, tidak ada kezaliman. Makanya nggak usah menyesal ya, nggak usah menyesal kalau kita berbuat baik kepada orang, kemudian orangnya nggak terima kasih ya, kemudian malah menyakitkan gitu kan. Ya nggak usah kita sakit hati, yang itu kebaikan. Allah Maha tahu, Allah nggak tidur ya, pasti dicatat. Allah Maha mendengar ya, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Makanya innallaha was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha melihat. Awalam yasiru fil ardi. Nah, ayat berikutnya. Awalam yasiru. Tidakkah mereka berjalan fil ardi, di muka bumi? Fayangduru, maka kemudian mereka melihat ya. Kaifa, bagaimana, karena adalah akibat alladzina, orang-orang, kanu yang adalah mereka, min qablihim, dari sebelum mereka ya. Jadi ayat ini sebagai ayat ya, supaya kita sebagai seorang mukmin senantiasa berjalan di atas muka bumi dengan pandangan mencari ibrah ya, mencari pelajaran. Kita disuruh jalan-jalan ya Bapak Ibu sekalian. Makanya sering-sering aja jalan-jalan gitu ya, di atas muka bumi. Jalan ke Bandung ya, melihat kebaikan maksudnya ya. Jalan melihat sejarah ya, bagaimana peradaban umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah ya. Bagaimana kalau orang itu zalim, oh balasannya seperti ini ya kan. Kemudian kita melihat kebaikan, kemudian termotivasi. Melihat keburukan, kita bisa ya mawas diri atau bisa mengevaluasi diri. Jadi itu tujuannya jalan-jalan ya di muka bumi ini ya. Jadi kita disuruh berjalan di atas muka bumi ya. Nah, jalan-jalan itu tidak sekedar kuliner ya, karena itu urusan perut, tapi jalan-jalan yang membawa nutrisi ke dalam jiwa kita ya. Ya. Jadi jalan-jalan kelencernya tadi itu bukan untuk sekedar isi perut ya, atau hiburan, tetapi untuk mengambil pelajaran ya dari sebuah peristiwa ya. Baik, nah ini lagi kanu, nah ini dicontohkan adalah mereka, mereka itu asyadda, itu lebih kokoh, lebih kuat, minhum, dari mereka orang-orang jahiliyah ini ya, kekuatan, wa atharon, dan bekas peninggalan fil ardi, di muka bumi. Jadi orang-orang dulu itu lebih kuat dari sisi fisik ya. Misalnya ya umat Nabi Adam dulu, Nabi Adam di zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam sendiri dan zamannya tingginya 60 dhira ya. 60 dhira itu 60 hasta, 40 meteran gitu ya. Setinggi itu yang listrik ya. Itu zaman-zaman dulu kuat-kuat ya. Kaumnya misalkan kaum Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya itu, mereka kalau bikin rumah ya, bikin rumah itu gunung batu dipahat ya. Makanya kalau jamaah itu umrah ya atau haji, biasanya di sela-sela itu ada keliling-keliling ya, ada semacam kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat sejarah. Nah di antaranya di sana itu ada namanya Madain Saleh ya. Madain Saleh itu kota mati ya, kota yang dulu menjadi umatnya kaum soleh. Itu sampai sekarang masih ada. Kalau kepengen lihat di YouTube ada itu gunung, itu gunung batu di Arab sana dipahat jadi istana gitu. Sampai sekarang ya kokoh gunung ya. Beda dengan bangunan orang sekarang, rumah cicilan belum lunas sudah bocor semua. Zaman Nabi Soleh nggak ada bocor-bocoran itu. Padahal belum ada tukang bangunan ya. Belum ada jurusan teknik sipil, belum ada ya. Jadi orang dulu itu kuat-kuat, gunung loh, sampai sekarang itu masih utuh itu Madain Saleh itu sampai sekarang awet ya, udah berapa ribu tahun itu ya.
kuat mereka. Nah, kekuatan mereka karena sombong ya, akhirnya dihancurkan oleh Allah, mati semua itu. Mati semua. Ya. Kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan peninggalan-peninggalannya itu masih ada sebagai bukti sejarah gitu. Bahwa apa yang diceritakan Al-Qur'an itu bukan dongeng ya, tapi sejarah hidup ya. Fa akhadahumullah, kemudian Allah menyiksa mereka bidzunubihim sebab dosa mereka. Wa makana lahum minallahi miwaq, dan tidak ada bagi mereka dari Allah ya pembela, pelindung. Jadi kalau Allah sudah menurunkan azab ya nggak ada yang bisa melindungi ya. Walaupun dia punya teknologi canggih, punya kekuatan ya tetap nggak bisa ya. Jadi sebab mereka kufur ya, mereka melakukan banyak dosa, itulah mengundang azab. Jadi kalau terjadi suatu azab itu ya, terjadi satu gempa ya, terjadi satu tsunami ya, dan yang lain-lainnya, itu bukan sekedar peristiwa alam ya. Kalau kita ini kan sukanya itu hanya peristiwa alam, gesekan lempengan ini, enggak. Ada dosa manusia yang mengundang azab itu ya. Hati-hati itu ya. Dosa-dosa yang itu mengundang azab ya. Makanya kekufuran dan dosa ini penyebab apa? Datangnya apa? Azab. Dan di zaman Nabi Lot itu yang mengundang azab siapa? Kaum gay itu, kaum LGBT itu. Nah sekarang LGBT di Bogor, di kota-kota besar lah itu berkembang pesat itu. Jangan kemudian ditoleransi, biarin aja lah, sama-sama manusia. Sama-sama manusia gimana nanti? HIV itu loh, nular kemana-mana sekarang. Ya hati-hati ya. Mengancam rumah tangga ya, merusak generasi. Iya kan? Ini kan generasi yang sangat buruk. Wong hewan saja nggak suka kok laki-laki sama laki-laki ya kan gitu. Hewan itu, manusianya suka. LGBT itu ya. Bahkan yang ngeri kemarin diberkati sama si Paus itu, datang ke sini malah dukung gerakan LGBT itu. Malah diundang di Istiqlal lagi kan. Itu si Paus itu termasuk pendukung LGBT dunia ya. Termasuk ke Indonesia itu kan pesannya di gereja itu berkati itu kaum LGBT kan. Bahaya itu ya. Padahal itu mengundang azab ya. Jangan ditoleransi ya. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum. Nah ini sebab yang berikutnya. Mereka demikian itu bi annahum, sebab mereka kanat ta'tihim rusuluhum, datang kepada mereka rusuluhum, rasul ya, rasul mereka. Bil bayyinati, dengan bukti, dengan mukjizat. Fakafaru, kemudian mereka kufur. Fa akhadahumullah, kemudian Allah mengadab mereka. Jadi sebab yang berikutnya, azab itu datang karena apa? Kufur ya. Tidak mau beriman dengan risalah ajaran para rasul. Nah ini. Jadi kalau ada gerakan-gerakan anti risalah rasul, anti kebenaran, anti Islam, ini harus dibendung ya, hati-hati. Karena kalau kekufuran itu merajalela, nah ini mengundang azab. Fa akhadahumullah, Allah mengadab mereka. Innahu, sesungguhnya Allah qawiyyun, Allah maha kuat, syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya ya. Jadi itulah penyebab ya, umat-umat terdahulu dan juga umat sekarang ya, ketika terjadi satu musibah, bencana, wabah, pandemi, itu bukan sekedar gejala alam, tapi memang ada dosa atau kekufuran yang mengundang gitu ya. Maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak. Sekarang ini masih ada juga tradisi kalau misalnya mau melaksanakan pernikahan apa itu tanggal hari itu. Oh, mau nikah ya, menikahkan anak, mau mantu, nyari tanggal hari. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ada dua. Yang pertama, kalau nyari tanggal harinya itu hanya untuk ngepaskan supaya pas ya, undangannya itu kalau di hari-hari aktif nanti nggak ada yang datang karena pada kerja, sibuk di kantor. Akhirnya dicari hari Ahad atau hari Sabtu weekend. Nah kalau
masalah teknis nggak apa-apa Pak. Ya kan masa mau mantu hari Kamis kalau di Bogor nggak ada yang datang orang pada kantor. Jadi kalau nyari harinya hari-hari teknis ya, biasanya tanggal merah ya, Sabtu Minggu, tanggal muda gitu kan. Jangan tanggal tua, susah itu. Nanti amplopnya kosong. Ya. Kalau nyari tanggal harinya masalah teknis nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau mau mantu nyari tanggalnya ada unsur klenik. Oh, kalau nanti tanggal 13 ini bahaya ini, nggak cocok. Ini namanya dihitung dulu, lahirnya Jumat Kliwon sama Sabtu Wage, ketemunya apes misalkan, nggak jadi kawin. Itu primbon Jawa. Nah di Sunda ini juga sama Pak, ada centini namanya. Saya pernah diajak jamaah untuk lamarkan anaknya kan. Di Bogor ini saya nggak tunjukkan di mana orangnya dan di mana tempatnya ada, tapi itu pihak jamaah saya itu sudah mesen catering, undangan udah disebar, akad nikah udah tahu tanggalnya. Tiba-tiba mau dibatalin sama besannya itu. Saya tanya, punten Bu, kenapa mau dibatalin? Karena menurut Centini, menurut Centini itu ternyata ada satu kitab Pak. Kitab apa namanya ya? Kitab kayak primbon gitu ya. Ya. Dihitung ini akan mendatangkan sial Pak Ustadz. Loh, kok ada sial segala? Emang sial itu milik manusia gitu kan. Akhirnya saya diskusi lama Pak, sampai 2 jam Pak. Sampai kopinya habis itu belum selesai. Akhirnya saya bingung juga, ini orang gimana caranya. Ternyata dia bukan orang biasa, dia itu termasuk sejarawan Sunda Pak. Saya lihat di rumahnya itu banyak penghargaan dari presiden-presiden itu. Ada dia dapat penghargaan dari Megawati, penghargaan dari sampai zaman ada ditempel itu penghargaan. Kan biasanya kalau tokoh itu kan kalau dari presiden atau menteri kan dapat penghargaan biasanya. Nah, dipasang itu. Tapi masih punya keyakinan tadi hari sial sebab hitungan tanggal lahir dan juga sebab hari pernikahan. Nah, yang kayak gitu hukumnya bisa klenik atau bisa jatuh dalam kesyirikan Pak. Masih percaya hal-hal klenik. Jadi nggak perlu ya, nggak usah percaya yang kayak gitu-gituan. Pokoknya mau mantu, mau unduh mantu tanggal berapa saja monggo silahkan ya. Tanggal muda yang penting kan ya. Ya semua hari itu ya baik lah. Semua hari itu baik ya. Hari itu baik. Hanya saja kalau kita mengikuti sunnah Nabi dulu, zaman Nabi ngunduh mantu itu biasanya bulan Syawal ya. Biasanya bulan apa? Syawal. Termasuk Nabi menikah ya, termasuk ngunduh mantu itu tradisi dulu ya. Itu di bulan apa? Syawal. Kalau kita ngikuti ada petunjuk dari Rasulullah nggak apa-apa. Namanya bukan klenik, sunnah namanya. Tapi kalau ngikuti primbon sama centini tadi itu klenik. Itu apa? Klenik. Jadi nggak usah diikutin yang di primbon ataupun di centini, atau yang dihitung ada khodamnya tadi atau enggak gitu. Itu nggak boleh. Ada lagi monggo Pak. Ya gitu. Monggo. Kampung Madain Saleh di Arab. Iya Pak. Ini katanya di hadis disebutkan dianjur jangan datang ke kampung Madain Saleh kecuali bisa menangis. Oh iya, betul. Dulu sahabat juga sama, ketika melewati itu Madain Saleh itu Nabi SAW mengingatkan supaya tidaklah memasuki ya, tempat-tempat seperti itu Pak. Tempat-tempat yang dulu pernah diazab ya, kecuali dalam keadaan menangis atau mengambil sebuah pelajaran gitu. Dan jangan minum airnya di situ, apalagi bawa kantong ngambil tanahnya. Orang kita kan suka bawa tanahnya, nggak usah ya. Jadi kalau sekedar mengunjungi kemudian mengambil pelajaran nggak apa-apa.
Tapi masalahnya sekarang itu dibikin hotel juga, dibikin penginapan, dibikin apa namanya, tempat ngopi, tempat healing gitu kan, malah jadi tempat selfie cekrek. Nah itu yang sebenarnya kurang pas ya. Kalau hanya sekedar kunjung lewat gitu nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai nginep-nginep, sampai apa ceria-ceria ya, cekikak-cekikik gitu ya, ya itu jangan ya. Ya ketawa ketiwi gitu maksudnya. Kalau bisa jangan ya. Jadi intinya ya, tempat-tempat yang itu pernah diazab ya, tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah, kita hanya boleh mengunjungi lewat ya, dan tidak perlu minum airnya di situ ya, tidak perlu ngambil tanahnya, ataupun tidak perlu lama-lama lah intinya. Nah itu boleh kalau seperti itu. Termasuk tempat-tempat yang itu menjadi tempat pemujaan, hati-hati ya. Kadang kita kan tempat pemujaan jadi wisata gitu kan. Apalagi ada pawangnya ngasih air lagi dari tempat, ada tukang kuncennya kan biasanya gitu lah. Nah masing-masing ditetesin, dikepretin pakai air gitu. Nah itu jangan ya. Mengunjungi tempat-tempat yang seperti itu. Kalau mau wisata yang netral aja lah ya, ke laut, tapi nggak usah ngundang Nyi Ro Kidul ya, atau ke gunung. Tapi di kita ini tetap aja masih banyak leneknya tadi. Mau ke gunung itu banyak sesajen itu, banyak sesajinya itu di setiap pos-pos itu ya. Saya dulu pendaki gunung kok, jadi tahu itu. Jadi pos-pos itu banyak juga dijadikan tempat klenek sesajen itu. Jadi kita ini bingung, maksudnya mau ke gunung ya, sebanyak juga yang masih banyak leneknya. Tapi banyak juga yang sudah mulai hilang ya. Ya carilah ya tempat-tempat healing. Ya. Apalagi Kemukus Pak, wah itu mau ngambil pesugihan harus tukeran istri dulu, tukeran suami, bahaya itu. Udah zina double lah, kemudian syirik gitu kan, itu ke Kemukus itu ya. Hati-hati ya. Baik, ada lagi Pak ya? Ada yang ditanyakan? Itu kalau di sana ke Borobudur mesti pakai apa tuh? Kayak tarik apa? Enggak usah lah Pak. Lewat aja kalau mau ke sana ya. Enggak usah ikutin harus pakai ini kan, ngikutin agama mereka kan nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi pokoknya tadi tempat-tempat kesyirikan, tempat sesembahan keselain Allah, kalau bisa jangan dikunjungi gitu ya. Atau tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah, boleh kita datang hanya sekedar cari pelajaran aja lewat. Monggo. Kayak Madian sana ini. Cuman kita itu bukan apa ya, maksudnya bukan jauh sampai Gunung Batu bisa kayak seperti sana gitu. Iya. Ini seperti apa Pak? Kalau mengambil pelajaran tadi boleh ya, Anda sekedar ngambil pelajaran, lihat, oh subhanallah ini. Ya. Atau kita misalkan ke tempat siapa itu? Nabi Lot ya, kaumnya dulu Nabi Lot diazab, atau laut mati lah sekarang ya istilahnya. Itu kan unik itu laut itu, ya kan, ngambang gitu, dan garamnya itu sangat tinggi sekali, ya kan, sehingga nggak ada yang hidup, ikan pun di situ ya. Jadi ada sebuah peninggalan sejarah yang unik gitu. Nah, kita misalkan mau ke sana, tujuannya itu untuk melihat betapa kebesaran Allah itu luar biasa ya. Dan betapa orang yang merasa besar itu kecil itu akhirnya diadab kan gara-gara kesombongannya ya. Begitu ya. Jadi apapun ya tempat wisatanya ya, yang penting ya kita berjalannya itu ngikuti ayat tadi. Tujuannya untuk melihat ya tanda kekuasaan Allah, dan tujuannya mengambil pelajaran. Itu aja gitu. Boleh orang healing itu boleh. Ada lagi? Monggo terakhir ya. Ya. Kalau orang berziarah ya, berziarah
Itu yang pertama tujuannya untuk mengingat mati, ya. Untuk mengingat apa? Mati. Ya. Jadi ingat mati itu. Ingat mati kalau kita ziarah kubur itu, ya kan? Entah kubur orang tua kita atau guru kita atau kuburan orang soleh, itu niatnya apa? Untuk mengingat kematian. Yang kedua itu untuk mendoakan, ya. Jangan kemudian ini apa juga ya, hati-hati juga sekarang ini banyak bisnis kuburan juga, ya. Contoh bisnis kuburan itu, kadang di kita ini banyak kuburan kosong, Pak. Ini lagi viral kan, kuburan palsu itu banyak, ya. Kita boleh misalkan ya, ketika ziarah itu meniti sejarah gitu ya. Oh ini dulu kuburan misalkan kuburan ini pahlawan ini dulu ya, pejuang, mujahid, ya kan. Sama kayak kita misalkan ke Madinah ke tempat Uhud, di situ ada Sayyidina Hamzah ya, paman Nabi yang dulu gugur syahid, ya kan. Silahkan, tetapi jangan aneh-aneh kan gitu kan. Dan jelas itu loh, bukan palsu. Nah kadang di kita ini kadang ada satu orang kuburannya ada 5, Pak. Iya, kuburannya ada 5 kadang. Satu di Cirebon, satu di Demak, satu di Tuban sono misalnya. Satu orang katanya. Nah ketika ditanya tukang kuncennya, loh kok kuburannya bisa 2-3? Oh iya, dulu mati di sini dikuburkan, hidup lagi pindah ke Demak sono. Nah ke Demak nanti dia bikin kuburan lagi di daerah sono, Jawa Timur misalnya nih. Jadi satu wali bisa 3 kuburannya gitu kan. Nah kadang begitu orang kita ini, karena memang ada unsur tadi, ya ada cuan di situ juga ya, ada cuan ya. Ada cuan. Makanya kuburan-kuburan keramat itu cuannya gede-gede, Pak. Kalau nggak percaya cek aja, itu pasti kotak amalnya itu nggak ada kayak di etisom kecil gitu, nggak ada. Kotak amalnya gede-gede ya. Ya. Duit itu kalau dibongkar berapa karung itu, iya serius itu. Makanya ya itulah, ketika menyalahgunakan ziarah ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, akhirnya terjadi banyak penyimpangan apa? Penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.